Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agiri Novriana, NPM 21081010097, dan teman saya yang bernama Lukman Hakim, NPM 21081010118. Pada kali ini kami akan melakukan konfigurasi mikrotik. Berikut untuk topologi yang kami gunakan. Untuk Ether 1 nanti akan dilakukan DHCP client untuk mendapatkan IP, lalu Ether 2 akan dilakukan DHCP server dengan IP 192.168.97.1. Lalu untuk Ether 3 akan dilakukan DHCP server dengan IP 172.16.18.1. Lalu untuk alat yang dibutuhkan yaitu VirtualBox, lalu Winbox, lalu file ISO dari Mikrotik, lalu Windows VM, lalu ada browser dan koneksi internet yang dilakukan secara bridge ke VirtualBox. Lalu untuk konfigurasi Mikrotik, pertama yaitu mengonfigurasi user dan password router, password Mikrotik agar tidak di default. Yang pertama yaitu kita buka VirtualBox, lalu kita nyalakan Mikrotiknya. Lalu kita login dengan user default dulu, yaitu admin. Lalu passwordnya belum ada. Kita buat password dulu. Lalu kita buka Winbox. Lalu selanjutnya kita akan melihat user yang ada pada Mikrotik ini. Bisa klik menu sistem, lalu pilih users. Lalu di sini ada user dengan default yaitu username-nya admin. Lalu kita bisa untuk menambahkan user yang lainnya. Masukkan namanya, lalu pilih grupnya yaitu full untuk bisa mendapatkan hak akses seluruhnya. Lalu masukkan passwordnya, klik apply, lalu oke. Karena kita memilih grup dengan full, maka kita bisa menghapus user default dari Mikrotik. Klik silang, lalu remove. Selanjutnya kita akan memulai ulang Mikrotik agar kita bisa login dengan user yang sudah kita buat. Kita coba dulu untuk login pada Mikrotik di VirtualBox. Kita masukkan nama yang sudah dibuat tadi, lalu passwordnya. Berhasil untuk login dengan user yang sudah dibuat. Kita coba login pada Winbox. Masukkan nama yang sudah dibuat tadi, lalu passwordnya. Dalam address, lalu connect. Mikrotik sudah connect pada Winbox. Lalu yang kedua yaitu mengaktifkan minimal 3 Ethernet. Kita coba lihat untuk interface-nya ini ada 3 Ethernet ya. Ada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Untuk menambahkan Ethernet pada Mikrotik, kita bisa menambahkan pada menu setting, lalu pilih menu network. Di sini ada adapter 1, adapter 2, dan adapter 3. Untuk menambahkan lagi nanti bisa pilih pada adapter 4. Nah, di sini untuk adapter satunya kita menggunakan bridge adapter.
untuk kita bisa mendapatkan IP DHCP client dari internet. Lalu untuk adapter 2 kita menggunakan internal network dan adapter 3 juga menggunakan internal network. Lalu selanjutnya yaitu salah satu Ethernet, yaitu Ether 1 mendapatkan IP melalui mekanisme DHCP client dari internet. Kita buka Winbox lagi. Kita pilih menu IP, lalu pilih menu DHCP client. Klik tanda plus, lalu pilih interface-nya yaitu Ether 1. Klik apply, lalu oke. Nah, statusnya sudah berubah menjadi bound dan IP address-nya sudah mendapatkan yaitu 192.168.0.122/24. Lalu selanjutnya yaitu dua Ethernet lainnya yaitu Ether 2 dan Ether 3 menyediakan layanan DHCP server kepada PC untuk network admin dan PC untuk klien dengan IP yang berbeda network. Untuk IP-nya kita bisa lihat tadi yaitu 192.168.97.1/124. Untuk Ether 2 kita tambahkan dulu IP-nya, kita klik menu IP lalu klik menu addresses, kita tambahkan 192.168.97.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu klik apply lalu oke. Begitu juga untuk Ether 3, masukkan IP-nya 172.168.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 3. Apply lalu oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan DHCP server. Yang pertama, kita lakukan untuk Ether 2. Kita bisa pilih pada tab DHCP, lalu DHCP setup. Pilih interface Ether 2. Klik next, klik next, klik next, next. DNS servernya kita ganti 8.8.8.8. Untuk list time-nya kita menggunakan 24 jam. Klik next. Lalu berhasil untuk men-setup DHCP. Begitu juga untuk Ether 3. Kita pilih interface Ether 3, klik next, klik next, klik next, klik next. DNS servernya juga 8.8.8.8. Next. List time-nya juga 24 jam. Setup DHCP untuk Ether 3 sudah berhasil. Lalu selanjutnya mengonfigurasi NTP sesuai zona waktu yang ditentukan. Untuk NTP kita lakukan untuk mensinkronisasi waktu pada mikrotik untuk sesuai dengan waktu dengan zona tertentu. Coba kita lihat pada sistem, lalu menu clock. Nah, di sini waktunya masih belum sesuai dengan waktu yang ada pada laptop. Lalu untuk mensinkronisasikannya, kita pilih menu sistem, lalu pilih NTP client. Untuk enable ini kita checklist, lalu modenya kita pilih unicast. Untuk NTP servernya kita bisa melihat pada web ntppool.org. Untuk wilayah Indonesia kita ada 4 server, yaitu 0.idpool.ntp.org dan seterusnya. Kita masukkan 4 server tersebut.
Lalu kita klik apply. Di sini statusnya masih waiting. Kita tunggu hingga status berubah menjadi synchronize. Di sini statusnya sudah menjadi synchronize. Lalu klik apply dan oke. Nah, di sini masih waktunya berubah, tetapi waktunya masih belum sesuai dengan yang ada di laptop. Karena ini masih time zona waktunya yaitu manual. Kita pilih Asia, dengan Jakarta karena kita berada pada WIB. Klik apply. Nah, di sini waktunya sudah berubah menjadi jam 3:18 sesuai dengan jam yang ada di laptop. Lalu selanjutnya yaitu mengonfigurasi NAT Masquerade untuk network private. Kita bisa pilih menu IP, lalu pilih firewall. Pada tab NAT, kita tambahkan pada tab general, pada kolom chain kita pilih SRC NAT, lalu source address-nya kita masukkan IP network dari Ether 2, 192.168.97.0/24. Lalu untuk out interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu selanjutnya pilih tab action, pilih masquerade, klik apply lalu oke. Begitu juga untuk Ether 3. Kita tambahkan chain-nya juga SRC-NAT. Untuk source address-nya kita masukkan IP network dari Ether 3, yaitu 172.168.0/24. Kalau interface-nya juga Ether 1. Untuk action-nya kita juga pilih masquerade. Apply lalu oke. Lalu selanjutnya mengkonfigurasi layanan DNS agar klien dapat mengakses internet melalui 6 host. Kita bisa pilih menu IP, lalu pilih DNS. Kita masukkan servernya yaitu 8.8.8.8. Apply lalu oke. Lalu untuk mengecek apakah klien, admin dan klien sudah terhubung dengan internet, kita coba buka VirtualBox, jalankan untuk kliennya. Kita jalankan admin dan kliennya. Untuk PC admin kita dapat mengecek hardware yang didapatkan. Kita dapat klik jaringan ini, network, kita klik kanan, lalu pilih Open Network and Sharing Center. Lalu pilih Ethernet. Klik Details. Nah, di sini untuk IP-nya yang didapatkan yaitu 192.168.97.254. Begitu juga untuk PC client. Kita coba cek network and sharing center, lalu pilih Ethernet, pilih Details. Untuk isi klien mendapatkan IP 172.16.18.254. Selanjutnya, kita lakukan ping pada PC admin. Kita buka CMD. Yang pertama, kita coba ping Google. Tekan ping google.com.
Untuk PC admin sudah terhubung pada Google atau pada internet. Yang kedua yaitu kita melakukan ping IP gateway. Ping 192.168.97.1. Lalu untuk yang ketiga kita coba ping mikrotiknya atau hostnya. Kita lihat lagi tadi IP pada Ether 1. 192.168.0.122. 192.168.0.122. Nah, untuk PC admin ini sudah terhubung pada mikrotiknya. Lalu kita lakukan juga pada PC kliennya. Ke CMD. Kita coba ping Google. Lalu ping IP-nya, IP gateway-nya yaitu 172.16.18.1. Lalu selanjutnya kita ping IP mikrotiknya yaitu 192.168.0.122. Nah, untuk PC klien juga sudah terhubung pada internet, sudah terhubung dengan gateway-nya dan mikrotik. Untuk saat ini, PC klien sudah terhubung dengan internet karena belum dilakukan konfigurasi hotspot untuk membuat user dalam menentukan hak akses terhadap kliennya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu kita akan melimit bandwidth-nya untuk kliennya. Pertama kita cek dulu speed testnya yang pertama sebelum di limit, yaitu sebesar 26 MB untuk downloadnya dan juga uploadnya 23 MB. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi untuk limit bandwidth-nya. Kita masuk ke simple queue, kita tambahkan simple queue, kita kasih nama limit ether 2 yang pertama. Masukkan targetnya yaitu 197.98.97.04. Kita masukkan target uploadnya yaitu 512 KB. Untuk target downloadnya juga sama 512 KB. Kemudian kita apply, klik OK. Lalu kita akan menguji tes kecepatan lagi ya. Kita balik ke kliennya yang Ether 2, kita coba refresh lagi, maka sudah di limit, yaitu downloadnya sebesar 0,5 MB atau 500 Mbps KB maksudnya, dan juga uploadnya juga sama, yaitu 500 KB juga. Selanjutnya itu untuk yang Ether 3 juga sama caranya seperti yang Ether 2. Kita sebelumnya kita tes dulu kecepatannya yang pertama, yaitu download sebesar 19,1 MB dan juga uploadnya 15,6 Mbps. Yaitu kita akan melimit bandwidthnya untuk yang Ether 3. Caranya sama kayak Ether 2, jadi kita tambahkan, kita kasih nama limit Ether 3. Kita masukkan target IP-nya yaitu 192.18.0.24. Jadi kita kasih target 1 MB uploadnya, downloadnya juga sama 1 MB. Kita play, kita OK. Kalau gini berarti kita udah masuk. Kita langsung tes ke Ether 3 nya. Lalu kita kembali ke Ether 3 nya. Setelah itu kita refresh ulang, maka
sudah sesuai dengan yang di limit, yaitu downloadnya sebesar 0,9 bps dan uploadnya juga 0,9 bps. Selanjutnya itu kita memblok dengan menggunakan web proxy. Pertama kita masuk ke IP, terus kita masuk ke web proxy, kita enable dulu ini, kita masukkan port 88 kosong, kita masukkan cc administratornya, kita kasih contoh webmaster, settingnya unlimited. Oke, step setting. Kalau kita masuk ke akses, tambahkan web proxy access, masukkan search addressnya yaitu 172.16.16.4. Kita masukkan DHCP hostnya yaitu www.org.id. kita pilih action D-nya, kita klik OK. Kita sudah begini, maka proxy aksesnya sudah bisa digunakan. Kita masuk ke ether3-nya yang udah diblokir. Kita play ini, oke. Maka aksesnya di denied. Untuk yang Linux or linux.org.id sesuai yang kita konfigurasi di web proxy tadi dengan webmaster. Selanjutnya itu kita akan membuat untuk usernya login, konfigurasi hotspot. Jadi nanti si klien atau adminnya membutuhkan login untuk masuk ke internetnya. Pertama kita buka ke hotspot, terus kita tambahkan hotspot, kita hotspot setup, masukkan ke ether3-nya yang butuh login, kita pilih next, IP-nya udah benar, next, dan servernya 888, kita kasih nama hotspot.net, next. Oke, loginnya kita coba di klien yang ada ether3-nya. Ether3-nya maka otomatis langsung untuk minta loginnya sesuai yang kita setting konfigurasi di hotspotnya. Lalu kita masukkan username dan passwordnya yang sesuai kita bikin yang tadi. Kalau udah kita masuk, jika udah maka sudah bisa dibuka internetnya dan juga bisa diakses oleh ether3-nya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.